Terima kasih. Miss, Soalnya mami sama papi udah Udah pada ngambil buku, anu friend? buku apa? Buku sekolah. Enggak ada suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Acara parenting kelas 3 akan segera kita mulai dengan susunan acara. Yang pertama adalah pengantar dari kepala sekolah, kemudian akan disampaikan juga pengantar dari kabid atau kepala bidang kurikulum, kemudian perkenalan wali kelas dilanjutkan dengan pengenalan Google Classroom yang akan kita gunakan untuk pembelajaran ke depan. Acara pertama akan disampaikan oleh Mr. Yohanes. Kepada Mr. Yohanes, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kelas 3A dan 3B. Saya Yohanes Tri Cahyadi, Kepala Sekolah SD 3 Bahasa Putra Harapan. Sebagai perkenalan, saya akan sedikit sharing untuk data diri saya, supaya bisa, mungkin ada yang belum kenal ya. Ya, ini data saya, Yohanes Tri Cahyadi, kemudian saya lahir di Cilacap, 21 November 89, saya mengambil S1 dual degree di Universitas Pelita Harapan Karawaci dan Korban University. Kemudian S2 dari Magister Pendidikan Agama Kristen di STT IKAT. Kemudian bergabung dengan SD Puhua mulai Juni 2015. Sedikit profil mengenai saya. Kemudian untuk acara hari ini, saya harap semuanya bisa mengikuti dengan baik
nanti akan ada penjelasan dari Kabid Kurikulum terkait kebijakan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan menggunakan LMS apa, kemudian bagaimana caranya, apa aturannya, kemudian jam belajarnya seperti apa. Kita akan mendengarkan semua penjelasan itu dari sesi ini. Kemudian sebagai pemberitahuan, sesi ini kita akan rekam. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan merekam video conference ini dan akan kita upload di channel YouTube kita atau mungkin di Google Drive juga akan kita upload untuk dokumentasi. Kemudian jika nanti ada pertanyaan ataupun hal yang mau disampaikan, bisa Bapak Ibu sampaikan melalui Zoom group chat. Jadi bisa nanti tuliskan pertanyaannya di situ. Demikian penyampaian dari saya atau pembukaan dari saya. Silakan, saya akan serahkan ke Kabid Kurikulum untuk menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di SD 3 Bahasa Putra Harapan nanti. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali. Mungkin beberapa sudah kenal saya ya, sudah tahu siapa saya, tapi untuk yang belum pernah bertemu, saya perkenalkan ulang. Nama saya Miss Lucy. Tahun ajaran ini saya dipercaya untuk menjadi Kabid Kurikulum, lalu juga tetap akan menjadi guru agama Katolik, lalu saya juga akan menjadi wali kelas 5B. Nah, untuk saat ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kurikulum kita untuk tahun ajaran 2020-2021, terutama saat kita belajar secara online. Oke, di layar sudah saya tampilkan. Nah, saya mulai dari sini. Walaupun anak-anak belajar di rumah secara online, tapi kami dari sekolah tetap mengharapkan dan mewajibkan anak-anak untuk memakai seragam sekolah. Itu yang pertama. Jadi kami mengingatkan kembali, seragam sekolah Senin dan Selasa itu merah putih, Rabu dan Kamis batik puhua, lalu hari Jumat pramuka, lalu saat olahraga atau wushu itu memakai pakaian olahraga. Gitu. Lalu untuk jam sekolah itu setiap jam pelajarannya itu 40 menit, 1 JP-nya 40 menit. Lalu dimulainya Senin sampai Kamis itu mulai pukul 8 pagi. Sampai nanti akan ada break, lalu mulai lagi, break lagi, nanti jadwal akan kami berikan, lalu akan selesai pada pukul 12.20. Lalu untuk khusus hari Jumat, itu akan mulai pukul 7.30, karena nanti selesai pada pukul 11.40 dan memberi kesempatan untuk anak-anak, guru-guru yang akan mengikuti sholat Jumat. Lalu untuk proses pembelajaran, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Yohanes, proses pembelajaran kita secara online akan menggunakan Google Classroom. Bagaimana sih pemakaian Google Classroom? Nanti akan dijelaskan oleh wali kelas. Di sini saya hanya pengantar saja. Yang ada di dalam Google Classroom itu nanti akan guru, Miss, Mr. Lose akan menyampaikan materi, menyampaikan tugas, pengumuman, atau setiap anak diwajibkan presensi setiap akan pelajaran. Jadi kalau satu hari ada 3 pelajaran, setiap akan pelajaran wajib untuk presensi terlebih dahulu. Lalu untuk penjelasan pembelajaran secara langsung oleh guru, walaupun melalui online, sekolah akan memfasilitasi menggunakan Google Meet atau Zoom seperti yang telah kita lakukan pada semester sebelumnya. Pada waktu anak-anak kelas 2, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi untuk pembelajaran secara online yang langsung. Lalu yang untuk informasi-informasi tambahan, kami dari sekolah, baik lewat pengumuman dari sekolah maupun dari guru, akan menggunakan grup WhatsApp. Lalu informasi untuk pelajaran, dalam satu hari
akan ada 3 pelajaran wajib. Nanti lalu akan ada 1 atau 2 pelajaran tambahan. Lalu yang berikutnya, ini untuk tema-tema di kelas 3. Bapak Ibu bisa lihat di layar, kelas 3 ada 8 tema dalam 1 tahun pembelajaran. Lalu dalam tema itu pelajaran apa sih yang ada, Miss? Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu. Ada pelajaran bahasa Indonesia, PKN, matematika, seni lukis, penjas orkes, lalu juga musik, dan untuk pelajaran penjas orkes atau olahraga, wushu, musik masih tetap akan seperti yang waktu kelas 2, dipegang oleh para pakar yang lebih tahu, begitu. Lalu akan ada bahasa Jawa. Nah, terus ada 3 pelajaran apa itu, Miss? Kalau ada pelajaran tambahan. Bapak Ibu kalau di kelas 2 tidak ada yang namanya pelajaran budaya Banyumasan. Tidak ada yang namanya pelajaran sains atau math. Nah, apa sih itu pelajaran budaya Banyumasan? Nanti akan dipelajari anak-anak saat belajar di kelas 3. Nanti akan untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh wali kelas atau pembelajaran. Saya di sini hanya pengantar saja. Jadi di kelas 3 akan ada tambahan 3 tambahan pelajaran. Pelajaran budaya Banyumasan, pelajaran sains, pelajaran maths, bahasa Inggris, Mandarin tetap seperti kelas 2, TIK sama, dan agama juga sama. Lalu untuk kalender akademik, Bapak Ibu bisa lihat di layar kapan kita akan melakukan pembelajaran, kapan waktunya akan PTS, PAS, atau kapan akan ada jeda atau liburan, bahasa kita biasanya liburan. Nah, saran dan masukan dari kami mengharapkan bahwa ketika Bapak Ibu akan membeli tiket untuk keluar kota, keluar negeri, mohon dengan sangat sebelum membeli tiket lihat kalender akademik supaya proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik, terus anak-anak tidak perlu terganggu karena harus liburan atau karena ada ujian susulan karena pergi ke luar kota. Begitu tentang kurikulum pembelajaran di sekolah kita. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, kalau yang tahu WA saya boleh japri langsung. Kalau tidak juga boleh melalui wali kelas. Begitu, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Miss Wisda sebagai MC. Terima kasih. Pakai ini. Terima kasih kepada Miss Lucy dan Mr. Yohanes. Baik, untuk acara selanjutnya adalah perkenalan wali kelas. Perkenalkan bagi yang belum kenal saya, nama saya Wisda Amalia Putri. Bagi yang belum kenal, ya boleh nanti kenalan lah ya lewat WA atau ketemu langsung di sekolah juga boleh. Di tahun ajaran 2020 ini saya mengampu kelas 3A. Bagi yang sudah punya kontak saya, sudah punya. Kalau untuk kelas 3 yang belum simpan kontak saya, silakan kontak saya untuk di-save. Kemudian untuk wali kelas 3B, saya persilakan.
Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Perkenalkan, nama saya Yani Nuri. Anak-anak biasa manggil Mr. Ian. Untuk tahun ajaran tahun 2020-2021, saya masih di kelas 3, hanya pindah bergeser. Saya sekarang menjadi guru kelas 3B. Salam kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan saya bisa membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan baik. Terima kasih atas salam perkenalannya. Saya kembalikan ke Miss Wisda. Terima kasih kepada Mr. Ian. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah bagaimana kita akan menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa alamat email yang kemarin sudah diisikan pada grup kelas, mohon itu adalah alamat email yang valid atau yang aktif, karena itu yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Di sini kami akan memberikan tutorial. Jadi nanti setelah ini, hari ini, wali kelas akan mengirimkan undangan ke alamat email yang sudah Bapak Ibu kemarin kirimkan. Saran dari kami, jika masih ada yang menggunakan alamat email, menggunakan nama orang tua, jika mau diganti, silakan japri ke wali kelas. Atau jika memang tidak ingin diganti, mohon untuk nama profil diganti dengan nama siswa. Ya. Jadi nanti jika Bapak Ibu sudah membuka email dan email itu dibuka, akan muncul undangan sebagai berikut. Nih ya. Ini sudah saya buka dan saya sengaja belum join agar nantinya Bapak Ibu juga bisa melihat tahapan atau langkah-langkahnya. Jadi silakan nanti alamat email yang sudah disetorkan kemarin dibuka, kemudian jika ada seperti ini, silakan klik join. Nah, gini Bapak Ibu, perlu diketahui jika jangan asal klik join. Jadi pastikan bahwa email yang ada di dalam kurung ini adalah email yang Bapak Ibu masukkan. Jika alamat email ini beda, kalau memang sudah betul, silakan klik join, tapi jika beda, silakan klik switch account. Ya, jadi tadi saya mengundang diri saya sendiri sebagai siswa dengan email wisdaamalia07@gmail.com ya. Ini karena kita bisa saja terjadi di perangkat Bapak Ibu baik menggunakan HP ataupun laptop. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi tolong dicek tadi alamat email yang ada di dalam kurung itu adalah alamat email yang memang sudah didaftarkan kemarin melalui admin atau nama email siswa. Jika memang tadi belum seperti saya ini, silakan pilih akun ini. Banyak sekali dan ini adalah akun yang tadi saya pakai adalah akun ini. Silakan diklik. Ya, ini. Ini adalah alamat email yang saya undang untuk sebagai siswa, wisdaamalia07@gmail.com. Jika memang dari awal sudah betul, silakan klik join. Ya, ini adalah halaman yang akan tampil. Jadi saran kami, jika memungkinkan, Google Classroom di Play Store maupun di App Store. Jika memang tidak bisa untuk mengunduh, melalui browser, melalui Gmail. Itu ya. Ini nanti akan muncul seperti ini. Kemudian
Jadi Miss Lucy sudah menyampaikan, setelah ini kita akan memberikan jadwal, Bapak Ibu silakan cek jadwal, sehingga saat pergantian jam, itu wali kelas atau guru mapel akan memberikan di beranda ya, ini kita sebut beranda, akan seperti ini. Jadi setiap pergantian jam harus absen nama siswa. Seperti ini saya berikan contoh, presensi tematik Kamis 9 Juli 2020. Silakan ketik nama siswa pada kolom di bawah ini. Terima kasih. Caranya adalah kita isikan seperti isi kolom komentar di Facebook seperti itu. Ya. Silakan boleh nama lengkap atau nama depannya saja, nama belakangnya disingkat juga boleh. Ya, setelah itu jangan lupa klik ini untuk mengirim enter. Ya. Dan nanti siswa yang lain seterusnya. Jadi ini akan masuk kelas komen. Jadi kelas komen adalah kita anggap sebagai absen siswa di setiap pelajaran. Jadi jika sehari pelajarannya 3, maka setiap guru yang mengampu sebelum memulai akan mengabsen siswa melalui kelas komen. Ya. Jadi diharapkan pembelajaran ke depannya siswa harus selalu standby tepat waktu. Setelah siswa absen, maka silakan buka classwork atau ini ada tugas di sini. Ya, karena memang kita masih kosong dan belum ada tugas yang kita share. Jadi nanti di sini akan ada tugas-tugas yang diberikan dengan rinciannya per mapel atau itu hanya materi ataupun tugas. Ya, jadi kalau membuka tugas itu di menu kelas. Kemudian untuk absen siswa ada di menu stream. Ya, untuk awal-awal mungkin untuk kelas 2 masih perlu didampingi ya Bapak Ibu, karena kita mengingat, maaf, kelas 3 maksud. Untuk kelas 3 masih harus didampingi untuk absen, dan tolong kalau misalnya sudah komen 1 kali ya, tidak perlu komentar yang lain, jadi ini kolom komen cukup diisi nama siswa saja, tidak perlu mengetikkan hal-hal lain yang tidak perlu, seperti itu. Ya. Buka. Harus masuk ke guru kelas 3A siapa yang bisa ngirim, tapi bisa nih punya materi-materi contoh yang kirim contoh aja nggak apa-apa. Aku ada 3B ya, sudah ada materi. Ini 3A. Ini di logout aja. Dikirim aja nggak? Di logout aja. Ayo. Di logout. Bisa. Jangan-jangan dulu kamu bilang sampai sini ada pertanyaan. Ini sih udah belum. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada bisa melalui kolom chat. Nanti sebisa mungkin akan kami jawab. Apa ini bukan punya Pak Ian? Masuk kelas 3 aja. Oh iya teman bikin aja nanti tugasnya di kelas ini, untuk contoh tugasnya nanti saya kasih di grup. Belum ada yang chat kan? Nah itu sih. Oke, sambil menunggu pertanyaan itu cukup jelas dan cukup jelas. Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti
di classwork itu akan ada folder per hari. Itu yang akan memudahkan kita sebagai guru maupun orang tua untuk mengecek setiap harinya apakah putra-putri kita sudah mengerjakan tugas tersebut atau belum. Atau mungkin jika suatu saat itu akan ada review atau ulangan harian, karena kita tidak menggunakan buku catatan ya, jadi folder-folder yang atau file-file yang hari-hari sebelumnya bisa dilihat di folder di classwork tersebut. Nanti juga di grup akan kami share tentang panduan-panduan penggunaan Google Classroom, atau jika masih kurang jelas bisa japri kepada wali kelas masing-masing. Untuk email memang belum wali kelas kirimkan, karena setelah ini baru kita akan mengirim undangan. Dan mungkin hari ini jika sudah masuk semua, kita akan uji cobakan, karena kita aktif pembelajaran baru minggu depan, jadi nanti saya dan Mr. Ian baru akan mengundang hari ini, kemudian kita akan coba latihan sebelum pembelajaran minggu depan berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan lain, mungkin dapat diteruskan di kolom chat atau komentar. Sekali lagi kami ingatkan, jika memang masih ada yang menggunakan email orang tua, maka tolong profilnya diganti nama anak, atau silakan jika mau ganti japri ke wali kelas. Ya, sejauh ini tidak ada pertanyaan ya. Semoga kedepannya kita dapat belajar dengan baik meski masih dalam situasi pandemi. Penggunaan Google Classroom ini akan lebih memudahkan Bapak, Ibu, dan putra-putri kita dalam belajar. Ya, ada pertanyaan, untuk masing-masing anak harus ada gadget tersendiri. Ya, diusahakan jika memang orang tua itu harus bekerja atau meninggalkan anak, maka anak memang harus menggunakan gadget sendiri, karena kita harus on time. Jadi waktu pengerjaan tugas juga nanti harus sesuai jadwal. Jadi jangan sampai nanti di kolom komen atau kita absen, tapi setelah itu sudah ditinggalkan, tugas tidak dikerjakan. Jadi ini gabungan antara metode online dan offline. Kita memberikannya secara online, tetapi siswa di rumah itu tetap harus offline, harus mengerjakan tepat waktu. Jadi untuk penggunaan gadget bagi orang tua yang bekerja, mungkin minggu-minggu awal memang harus didampingi. Setelah itu kan kalau anak sudah paham, tinggal dibuka, itu bisa ditinggal. Terutama untuk siswa kembar ya, karena kita ada pasangan kembar, jadi diusahakan memang harus memiliki gadget sendiri-sendiri, karena untuk memudahkan siswa juga dalam mengerjakan, orang tua untuk mengontrol tugas juga agar tidak tertukar siapa yang sudah mengumpulkan atau siapa yang belum. Kita guru juga meskipun nanti masuknya ke wali kelas sendiri-sendiri, tapi ada kemungkinan tertukar kan juga bisa, jadi memang harus menggunakan gadget pribadi per anak seperti itu. Seperti menggunakan buku juga harus buku sendiri. Ya, untuk saat ini pengumpulan tugas offline belum ada, sampai kita tunggu info lebih lanjut. Tapi kemungkinan untuk selama ini belum. Kemudian untuk tugas menulis, Mandarin masih ada, jadi beberapa pelajaran masih membutuhkan buku tulis terutama Mandarin. Untuk kami tematik
belum begitu intens, tapi mungkin kalaupun nanti ada, kami akan infokan lebih lanjut dan itu pasti tidak akan mendadak seperti itu. 2 anak bisa pakai 1 email, Miss. 2 anak bisa pakai 1 email tidak, Miss? Tidak, karena ini ibaratnya email itu adalah absensi. Jadi 1 email itu akan merekap semuanya, merekap apakah siswa tersebut sudah mengumpulkan atau sudah berjoin. Jadi seperti gadget tadi, 1 email hanya untuk 1 anak seperti itu. Jika memang masih sama, silakan diinformasikan di Japri ke wali kelas, termasuk jika memang emailnya sudah dipakai oleh saudaranya yang tidak satu angkatan. Misalnya, aduh sudah dipakai kakaknya yang kelas 5 atau adiknya. Jadi mohon 1 anak disiapkan email sendiri-sendiri. Iya. Makanya diusahakan email itu sesuai dengan nama siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Untuk guru Mandarin kelas 3, untuk kelas 3A, Tia Lause. Untuk kelas 3B, Iin Lause. Buku matematika memang belum dapat, Miss. Buku matematika belum dapat, Miss. Belum, karena matematika masuk ke tematik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 4 menit lagi, jika masih ada pertanyaan, bisa dijabarkan ke wali kelas masing-masing. Kemudian jika tadi yang tertinggal atau masih kurang jelas, tidak mengikuti dari awal, kita akan bagikan link recording dari Zoom hari ini. Sebelum berakhir, maka kita akan tag foto terlebih dahulu. Jadi mohon Bapak Ibu yang masih videonya belum diaktifkan, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Biar kelihatan semua untuk dokumentasi ya, Bapak Ibu. Mohon untuk diaktifkan videonya. Ya, anak-anak jika mau ikut gabung silakan. Sama Mami, sama Papa juga. Nah, this one start my video. Ya, akan sama udah langsung apa? Udah siap? Dia potong. Ya. Oh ya, bisa kelihatan. Masker. Kurang, masih kepotong. Ya. Oke, saya aba-aba. Nanti tolong ditahan dulu ya, karena kita butuh waktu. Ini nggak pakai HP, nggak bisa langsung screenshot. Jadi, oh ya, mohon untuk Sarmila diaktifkan dulu videonya. Oke, terima kasih. Ya, hitungan ketiga dan mohon ditahan dulu ya. 1, 2, 3. Udah. Tahan dulu ya, tahan. Jangan berharap loh. Ya, karena beberapa halaman, jadi mohon untuk tahan dulu. Kita juga tidak tahu kita ada di halaman 1 atau di halaman 2, di layar 1 atau 2. Travis, mohon diaktifkan videonya. Oke, kita lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, saya sebagai host atas nama pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Dan kami wali kelas 3, 3A maupun 3B mohon kerjasamanya untuk pembelajaran ke depan. Bapak Ibu masih terus mendampingi putra-putrinya, masih tetap jadi guru untuk putra-putrinya, tentu saja kami sangat mengharapkan agar meskipun pandemi ini belum berakhir, agar pembelajaran tetap terlaksana dan berjalan dengan lancar.
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semua ini cepat berakhir, kita dapat berkumpul bersama-sama. Ya. Terima kasih, kami mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan jika masih ada yang belum jelas, perlu ditanyakan, silakan japri saya, japri Mr. Ian. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.